Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan belantara Sumatera, hiduplah seorang pria bernama Darman. Hidupnya serba kekurangan. Sejak kecil ia sudah terbiasa dengan kerja keras. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan dan dua adik yang harus ia tanggung. Darman menjadi buruh tani di ladang milik orang kaya di desa itu. Upahnya kecil, sering dipotong dengan alasan yang tak jelas. Namun yang paling menyakitkan bagi Darman bukanlah kemiskinan, melainkan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka memandang rendah dirinya. Darman si miskin hidupnya tak akan berubah. Begitu ejekan yang sering ia dengar. Bahkan anak-anak kecil di desa sering menertawakan saat ia berjalan dengan baju tambalannya. Suatu malam, Darman duduk di bawah pohon besar di tepi hutan. Hatinya dipenuhi rasa putus asa. Ia merasa hidupnya seperti lingkaran tanpa ujung. Hutan itu adalah tempat ia sering mencari ketenangan meski banyak orang menganggapnya berbahaya. Hidupku ini untuk apa? Gumamnya Belan. Ia menatap ke arah kegelapan hutan, mencoba mencari jawaban. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Dari balik semak muncul sepasang mata bercahaya. Darman tertegun. Sosok harimau putih besar keluar perlahan dari bayangan malam. Bulunya berkilauan seperti perak di bawah sinar bulan. Matanya tajam namun tidak menunjukkan ancaman. Harimau itu berjalan mendekat hingga jaraknya hanya beberapa langkah dari Darman. Darman yang biasanya takut pada binatang buas justru tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu yang memancar dari harimau itu, sesuatu yang menenangkan sekaligus membuatnya takjub. Harimau itu duduk menatap Darman seperti hendak berbicara. "Darman!" sebuah suara terdengar dari kepalanya. Darman tersentak. Ia melihat sekeliling namun tak ada siapa-siapa. "Jangan takut," suara itu kembali terdengar. Kali ini Darman yakin suara itu berasal dari harimau putih di depannya. Siapa kau?" Darman bertanya dengan suara bergetar. "Aku adalah Raja Harimau Putih, penjaga hutan ini," jawab harimau itu. "Aku telah lama mengamatimu. Kau adalah manusia yang jujur dan bekerja keras. Namun kehidupan tak pernah memberimu keadilan." Air mata Darman mengalir tanpa ia sadari. Hanya harimau ini yang mampu melihat perjuangannya saat dunia menutup mata. "Kenapa hidupku seperti ini?" tanyanya lirih. "Aku sudah berusaha tapi selalu gagal." Raja Harimau Putih menundukkan kepala seolah memberi hormat. Kadang manusia diuji lebih berat karena takdir besar menantinya. "Jangan menyerah, Darman. Mulai hari ini aku akan membantumu. Tapi ingat, kau harus tetap berbuat baik meski pada mereka yang pernah menyakitimu." Darman mengangguk meski ia tak sepenuhnya paham apa maksud harimau itu. Namun di hatinya mulai tumbuh harapan. "Besok pagi kembalilah ke tempat ini. Aku akan menunjukkan jalan yang akan mengubah hidupmu," kata Raja Harimau Putih sebelum berbalik dan menghilang ke dalam gelapnya hutan. Darman tertegun di tempatnya. Ia merasa seperti mimpi. Namun di balik keanehan malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, harapan. Esokan paginya, dengan hati berdebar dan penuh rasa penasaran, Darman kembali ke pohon besar di tepi hutan seperti yang dikatakan Raja Harimau Putih. Ia tak membawa apa-apa, hanya tubuh letih dan harapan kecil yang mulai menyala dalam dadanya. Saat sampai di sana, ia menemukan seekor rusa kecil dengan luka di kakinya. Rusa itu terlihat lemah, berusaha berdiri namun selalu terjatuh. Darman merasa kasihan. Ia mengambil dedaunan yang bersih, membersihkan luka si rusa, lalu membalutnya dengan sobekan kain dari bajunya sendiri. "Semoga kau segera sembuh," gumam Darman sambil mengelus kepala rusa itu. Tiba-tiba dari arah hutan, Raja Harimau Putih muncul dengan langkah gagah. Darman yang awalnya kaget langsung mengerti bahwa harimau itu datang untuk menepati janjinya. "Darman!" suara itu terdengar lagi di kepalanya. "Kau menunjukkan belas kasih bahkan pada makhluk kecil yang terluka. Itu adalah langkah pertama dalam perjalananmu." Darman hanya terdiam.
Ia tidak mengerti apa maksud Raja Harimau Putih, namun ia mendengarkan dengan seksama. Aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa menemukan jalan hidup baru. Tapi ingat, perjalanan ini penuh dengan ujian. Kau harus bersabar dan tetap rendah hati, kata harimau itu. Tanpa bertanya lebih lanjut, Darman mengikuti harimau putih itu ke dalam hutan. Ia berjalan melewati pepohonan besar, melewati sungai kecil yang jernih, dan menanjak ke sebuah bukit yang curam. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun. Masuklah, kata Raja Harimau Putih. Darman ragu, namun ia memberanikan diri melangkah masuk. Di dalam gua itu ia menemukan tumpukan emas, permata, dan barang-barang berharga lainnya. Mata Darman membelalak. Ia belum pernah melihat kekayaan sebanyak ini dalam hidupnya. Semua ini adalah warisan yang telah kujaga selama bertahun-tahun. Kau boleh mengambilnya, tapi hanya jika kau berjanji menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan, ujar Raja Harimau Putih. Darman tertegun. Ia tidak segera mengambil apapun. Sebaliknya, ia berlutut di hadapan harimau itu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan semua ini. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk keluargaku. Aku tidak ingin menjadi seperti orang-orang kaya di desa yang sombong dan serakah, katanya dengan suara bergetar. Raja Harimau Putih tersenyum. Itu sebabnya aku memilihmu. Kau memiliki hati yang tulus. Ambillah sedikit emas dan berlian ini. Gunakan untuk memulai kehidupan baru. Tapi ingat, kebaikan yang kau tabur akan menentukan masa depanmu. Darman mengambil secukupnya, hanya beberapa keping emas dan permata. Ia meninggalkan gua itu dengan hati penuh syukur. Sebelum pergi, Raja Harimau Putih berkata, hidupmu akan berubah Darman, tapi jangan pernah lupakan asalmu dan orang-orang yang membutuhkan. 5 tahun kemudian, Darman benar-benar membuktikan kata-kata Raja Harimau Putih. Dengan emas dan permata yang ia dapatkan, ia memulai hidup baru. Ia membeli tanah kecil dan memulai usaha pertanian. Ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga memperkerjakan orang-orang miskin di desanya. Darman terkenal murah hati. Ia membantu banyak keluarga yang kesulitan, termasuk mereka yang dulu menghina dan merendahkannya. Usahanya berkembang pesat. Ia menjadi petani sukses yang mampu memasarkan hasil panennya hingga ke kota besar. Ia juga membangun sekolah kecil di desanya agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya kini menghormatinya. Mereka sadar kebaikan hati Darman jauh lebih besar daripada harta yang dimilikinya. Namun Darman tidak pernah lupa akan pesan Raja Harimau Putih. Setiap malam ia masih sering duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, mengenang malam ketika ia bertemu dengan makhluk agung itu. Suatu malam saat bulan bersinar terang, ia mendengar suara gemerisik dari arah hutan. Dari kegelapan, Raja Harimau Putih muncul sekali lagi. Kau telah membuktikan dirimu Darman. Aku bangga padamu, kata harimau itu. Darman tersenyum, semua ini berkat bantuanmu. Aku hanya menjalani apa yang kau tunjukkan. Raja Harimau Putih mengangguk. Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, melainkan hati yang mampu berbagi. Teruslah menabur kebaikan Darman. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti dirimu. Setelah berkata demikian, Raja Harimau Putih menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Darman yang tersenyum haru. Meski ia tidak tahu kapan harimau itu akan kembali, ia yakin bahwa kehadiran Raja Harimau Putih telah mengubah hidupnya selamanya.